Selamat mendengarkan podcast ini. Yang belum selesai pada pertemuan yang lalu mengenai bagaimana dengan orang yang mendapatkan penglihatan mengenai surga. Saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya surga yang permanen itu belum ada, saudara. Sebab manusia hari ini yang sudah mati, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah meninggal, itu tidak langsung di surga yang permanen, tetapi ada di Hades, intermediate state, atau tempat sementara, saudara. Tempat sementara sampai mereka dibangkitkan. Pesan Tuhan yang sangat menarik, saudaraku. Sebelum Tuhan Yesus masuk ke dalam penderitaannya, ketika Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan berkata, "Aku tidak akan minum anggur ini sampai di kerajaan Bapakku." Pesan itu jelas, saudaraku. Dari beberapa makna yang terdapat di dalam pernyataan Tuhan tersebut, Tuhan mengatakan bahwa surga nanti adalah kehidupan seperti kehidupan di bumi ini, di mana orang makan dan minum. Jadi kalau Alkitab mengatakan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus, maksudnya kalau kamu hidup di dunia hari ini, jangan fokus pada makan minum, jangan fokus kepada sukacita oleh kesenangan-kesenangan dunia dan hiburannya. Itu maksudnya. Itu bukan berarti di surga nanti tidak ada makan dan minum. Kalau Alkitab mengatakan darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, itu maksudnya darah daging tubuh kita yang memuat sinful nature, yang memuat kodrat dosa. Ya, jadi jangan berpikir bahwa di surga tidak berdaging. Yang tidak berdaging itu hantu, saudara. Oke? Itu hantu. Manusia berdaging. Karena berdaging maka akan makan dan minum. Nah, dengan demikian surga yang permanen itu belum ada. Kita belum bicara soal surga secara khusus, saudara. Ya, kita masih bicara soal misteri di balik kehidupan dunia orang mati. Kita sudah bicara soal Seoul, Hades, Gehenna, Limnetopuros, lautan api, ya. Dan ini pelajaran yang mahal, ya. Bukan berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman individu yang subjektif, yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan, saudaraku. Tetapi ini adalah, saudaraku sekalian, kebenaran yang berdasarkan Alkitab. Dan eksplorasi atau penggalian yang kita lakukan itu penggalian yang jujur. Berdasarkan teks asli, ya, Alkitab dalam hal ini bahasa Yunani. Dan juga kita masih mengambil teks Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Dan di pertemuan-pertemuan awal kita juga menggali latar belakang kitab Wahyu. Ditinjau secara literalnya, ya, maksud orisinil kitab itu ditulis dan lain sebagainya. Ini pelajaran yang mahal, dan pelajaran seperti ini biasanya, saudaraku, pada umumnya atau mestinya disampaikan di sekolah tinggi teologi, ya. Dan saya cukup berani mengambil resiko untuk bisa menyampaikannya kepada saudara, walaupun ada hal-hal yang saya hilangkan supaya Anda tidak terlalu menjadi bingung, ya. Tetapi nanti di dalam buku saya akan membaca lebih terperinci. Nah, kembali kepada soal surga, kita belum membahas secara detail. Tetapi yang ini penting saya sampaikan bahwa surga yang permanen, surga yang sesungguhnya untuk manusia itu belum ada. Belum ada. Aku menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku menyediakannya, Tuhan berkata, aku datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku ada, kamu ada. Jadi sekarang belum siap. Bisa belum siap manusianya, belum siap tempatnya. Tapi menurut saya belum siap manusianya, saudara.
Pengertian ini harus sudah tertoreh di hati. Sudah menjadi prinsip penting yang saudara tangkap bahwa surga yang sesungguhnya belum ada. Surga untuk manusia yang permanen, maksud saya belum ada. Belum ada. Itu nunggu pada waktu kebangkitan. Sampai di sini saudara nangkap? Saudara bisa memahami? Oke, ini penting saudara. Lalu bagaimana dengan penglihatan orang-orang yang pernah ke surga? Itu kan masalahnya sekarang. Nah, kalau Pak Eras bilang surga sebenarnya belum ada, lalu yang dilihat orang itu surga apa? Itu kan maksudnya. Tapi sampai di sini dulu saya ingin ketegasan. Saudara paham nggak maksudnya? Oke, begitu manusia mati di sini, saudara, dia ada di Hades. Kita tahu ada Hades nyaman dan tidak nyaman, betul? Lalu manusia dibangkitkan. Nah, orang akan dibawa kepada surga atau neraka. Gehenna, ini Oranos Samayim, neraka. Nah, ini baru surga yang sesungguhnya. Artinya surga yang real, karena manusia harus berdaging, tidak dalam bentuk roh. Tadi saya sudah mengatakan, Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan makan anggur ini, tidak akan minum anggur ini sampai di kerajaan Bapa di surga. Dari beberapa makna yang terdapat di balik ucapan itu, Tuhan mau menegaskan bahwa nanti kita makan minum. Amin. Bukan makan ala roh, minum ala roh. Bukan, semua physically. Sampai di sini jelas? Jelas ya. Jangan nanya lagi. Karena saya sudah mendapat beberapa SMS soal begitu. Ya. Jangan nanya lagi. Pak, jadi surga belum ada? Ya belum. Yang lagi, Pak, jadi surga belum ada ya? Loh, ini maksudnya saya ngomong nih, oke? Nah sekarang kalau saudara mendengar kesaksian orang yang pernah ke surga, katanya ke surga, itu kemungkinan Hades yang nyaman. Bisa. Dimana orang semua bajunya putih memuji-muji Tuhan. Iya, iya benar. Sesuatu yang mereka lihat itu bisa Hades yang nyaman. Atau yang mereka lihat itu sebagian dari surga, tempat Allah bertahta. Jadi surga Allah Bapa itu sudah ada, tapi surga manusia belum. Kalaupun sudah ada disiapkan Tuhan, di sana belum ada manusianya, karena manusianya masih dalam bentuk roh. Manusianya masih dalam bentuk roh, saudara. Nah, saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, bahwa surga itu alam fisik, sangat besar kemungkinan, tapi kalau saya sudah pasti, salah satu planet di jagat raya ini. Salah satu planet di jagat raya ini. Maaf ya, saya ulang-ulangi sampai sudah ngelotok. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak butuh surga lain. Bumi ini menjadi surga. Jelasnya saudara? Jadi kalau tubuh manusia dibangkitkan perlu tempat domisili. Dan Allah akan menyediakan tempat itu. Seperti Tuhan Yesus yang adalah firman bersama dengan Allah Bapa mempersiapkan tempat untuk manusia. Tuhan Yesus yang adalah sang firman yang menang dari maut mempersiapkan tempat buat kita. Dan Tuhan janji kalau tempat itu sudah siap dijemput kita. Amin. Dan ternyata Tuhan menjemput kita pun menunggu manusia sampai korpus delikti jumlahnya genap atau cukup. Amin. Itu semua logik make sense semua, ya. Jadi mungkin yang dilihat oleh manusia yang ke surga itu sebagian tahta Allah. Seandainya ada manusia yang diizinkan lihat surga yang permanen, itu surga yang pasti masih mentah. Saya tidak terlalu yakin sudah dibangun rumah-rumah mewah, lalu manusia tidak perlu kerja. Saya tidak terlalu yakin. Tidak terlalu yakin, walaupun ada sedikit pertimbangan. Barangkali Tuhan sudah menyediakan rumah-rumah atau tempat-tempat tertentu di mana ketika tubuh dibangkitkan langsung jebret ada. Tetapi pasti dalam bentuk yang harus dikembangkan. Bentuk yang mesti harus bertumbuh, bukan suatu yang permanen. Nangkep saudara? Nangkep bersama saya? Nah, dan yang mendapat penglihatan itu mungkin sebagian dari tempat itu seandainya dia melihat. Pasti belum ada manusianya, belum. Dan belum ada yang bangkit.
Saya cuma khawatir saudara, ketika orang mengaku diangkat ke surga, itu bisa halusinasi, semacam fantasi atau mimpi. Ini banyak pendeta-pendeta psikopat yang nekat saudara. Dia punya fantasi, dia akui sebagai realitas. Dia pikir tidak akan dibongkar suatu hari nanti. Semua juga akan dibongkar. Jadi kita harus takut kalau melihat kenyataan ini, bahwa tidak ada rahasia yang tersembunyi. Lebih baik dia bertobat, Tuhan hapuskan, dan mungkin dianggap tidak pernah ada. Tuhan ampuni, Tuhan lupakan. Ya, saudara, lebih baik hati-hati gitu saudara ya. Hati-hati ya, kalau pendoa-pendoa syafaat di sini jangan gampang berkata, oh Tuhan berbicara kepada saya. Ya, saya yakin Tuhan berbicara kepada kita tiap hari saudara, setiap hari. Bahkan bisa setiap saat. Tapi jangan bukan suara Tuhan, Anda akui suara Tuhan. Oke, nah saya khawatir yang dilihat itu mimpi atau mungkin penglihatan itu dalam halusinasi atau fantasi atau oke lah itu penglihatan, tetapi maksudnya bukanlah real surga tempat manusia akan diam nanti. Atau mungkin Tuhan memberikan sedikit gambaran mengenai keindahan surga nanti seperti nubuatan, nanti bakal begini, bisa saja. Tetapi rata-rata yang orang saksikan dari apa yang saya dengar dan saya baca, itu bukan surga yang permanen. Rata-rata tempatnya sudah bagus, sudah permanen gitu. Dan rasanya bukan surga itu. Karena surga yang orisinil, yang permanen nanti itu surga di mana orang menjalankan roda kehidupan, melakukan segala tugas tanggung jawab hidup. Bukan nyanyi-nyanyi, pakai baju yang sama, masuk asrama, tidur bangun lagi lalu masuk itu hall untuk memuji Tuhan, kayak orang retreat gitu loh. Dan kita jujur kalau kita mendengar kesaksian orang yang pernah diangkat ke surga itu, mereka melihatnya berbeda-beda saudara, berbeda-beda. Nah kalau misalnya saudara ya pernah pergi ke Danau Toba, 10 orang itu hampir semua sama atau bisa sama persis. Perbedaan sedikit paling ya ada, tapi rata-rata sama persis. Nah kalau 10 orang semua beda, kira-kira yang benar apa coba? Jadi saudara lihat deh, saudara dengar deh kesaksian orang ke surga, rata-rata beda. Rata-rata beda. Nah coba kalau misalnya ada orang bersaksi, saya ketemu Tuhan, Tuhan berbicara begini, Anda tanya deh, Tuhan wajahnya gimana kira-kira? Lalu di mana? Situasinya gimana? Udaranya gimana? Atmosfernya gimana? Coba suruh jelasin. Coba sedetail mungkin. Kalau orang mengalami benar, dia akan ingat. Rasanya suasananya begini, keadaan begini. Saya melihat di belakang itu ada 2 malaikat. Jelas bukan? Tapi kalau Tuhan berbicara kepada saya, ini gimana ya? Bicaranya itu lewat nurani atau kau dengar lewat telinga atau gimana? Semua subjektif, tidak jelas. Ini yang membingungkan saudaraku. Ada yang menggambarkan taman yang indah, ada yang istana yang terbuat dari emas, ada yang menggambarkan di mana orang-orang berbaju putih seperti yang tadi saya sebutkan, atau digambarkan sebagai tempat di mana anak-anak bermain-main, biasanya anak kecil ini. Diwujudkan, digambarkan sebuah kota yang bercahaya, atau digambarkan sebagai tempat berkerumun orang-orang yang sudah meninggal. Oh, saya ketemu mama saya. Waktu saya meninggal, saya ketemu opa. Lalu opa berkata, ini belum waktunya. Saya balik lagi terus menjauh gitu. Itu ngelihat atau fantasi atau apa? Dan herannya orang Indonesia senang banget yang begini-begini. Ceritain dong. Yang mestinya Anda belajar, Anda dengar, tidak Anda belajar, tidak Anda dengar. Tapi yang subjektif, yang sangat subjektif itu menjadi menarik, seolah-olah bisa menyedasar iman. Coba Anda ketemu orang yang punya kesaksian tentang surga, bener-bener deh. Anda dengar alat tergairahkan 1-2 hari, 1-2 bulan, 1 lenyap. Betul? Lenyap. Nggak bisa jadi dasar Anda hidup suci, hidup benar, mengasihi Tuhan. Kecil kemungkinan, saudara. Kecil kemungkinan. Yang jadi dasar iman saudara, membuat saudara mengasihi Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan, itu bukan kesaksian-kesaksian begitu, tapi kebenaran Alkitab. Oke, harus cerdas saudara. Amin. Harus cerdas, ya. Harus cerdas. Hamba Tuhan manapun pernyataannya harus diverifikasi dengan Alkitab.
Kitab, kalau Alkitab tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran, ya semua orang boleh ngomong suka-suka loh. Saya melihat Tuhan, saudara, bajunya belang-belang kayak zebra lah. Oh enggak, merah muda, pink, tentu penuh kasih, pink. Jadi kan yang enggak aja saudara sekalian. Tuhan itu pink karena Tuhan itu Spirit Valentine. Doh. Nah masing-masing boleh ngomong suka-suka kan. Tapi Alkitab ukurannya. Nah kita lebih baik sekarang lihat Alkitab saja, betul? Hal-hal yang subjektif kita bukan tidak kita hargai, kita kesampingkan dulu, ya. Oke. Nah kalau ada orang melihat surga, penglihatan tersebut bisa memuat suatu pesan dari Tuhan. Jadi surga yang dilihat tentu bertalian dan sesuai dengan pesan Tuhan tersebut. Pesan itu bisa untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kalau pesan itu untuk dirinya sendiri, maka ia tidak perlu atau tidak harus menyaksikannya kepada orang lain. Tetapi kalau pesan itu untuk orang lain, tentu harus disaksikan kepada orang lain. Dalam hal ini yang penting bukan gambaran tentang surga yang disaksikan, tapi pesan yang harus disampaikan. Pesannya apa? Jadi penglihatan mengenai surga pasti memuat pesan. Kalau itu untuk dirinya, sudah diamlah untuk kamu sendiri. Kalau untuk dirimu tapi juga jadi berkat orang lain, oke, lakukan itu. Sampaikan. Kalau itu untuk orang lain, sampaikan dengan tegas. Jangan Sukhoi Superjet 100 sudah jatuh baru sebenarnya itu kampungan, saudaraku. Nggak intelek gitu. Cara-cara begitu, cara-cara orang beragama yang lebih rendah dari orang-orang non-Kristen. Orang non-Kristen aja tidak segoblok itu. Tahu nggak itu Jayabaya? Ronggo Warsito dari Solo menubuatkan nubuat-nubuat yang akan datang, dia tulis jelas. Itu jelas ditulis sebelum peristiwa terjadi. Alkitab lebih tegas, lebih jelas dari itu. Orang Kristen sekarang, ini kan bukan satu kali kejadian. Itu peristiwa pada waktu tsunami di Aceh. Juga ada suara sebenarnya. Ibu itu dulu pada penglihatan. Nggak usah ngomong itu, udah lewat. Kalau mau ngomong kemarin dulu. Yuk kita berpikir cerdas dan dewasa dan elegan dan intelek dan cerdas dan jujur dan tidak cari hormat dan tidak cari kebesaran nama. Amin. Saudara jemaat jangan merasa lebih kecil dari pendeta. Di depan Tuhan tuh pendeta jemaat sama saja. Tuhan mau lihat manusia batiniah kita benar. Dan saya kasih tahu, jangan gampang percaya orang yang ngaku hamba Tuhan. Siapapun dia, saudaraku. Bahkan Anda pun juga boleh menguji saya. Tapi kalau saudara berurusan dengan saya, biasanya berurusan dengan teks Alkitab. Ya kita duduk, kita bedah Alkitab. Jangan bedah diri saya. Saya nggak ada urusan, orang saya nggak punya nubuat apa-apa. Paham maksudnya? Nah kalau pendeta yang sering, saya mendengar suara Tuhan, saya diajar Tuhan, saya dapat visi Tuhan, kan banyak pendeta begitu. Urusanlah dengan dirinya. Dia nggak mengajarkan kebenaran, dia mengajarkan pengalaman dia. Perkarakan itu. Kalau mau, tapi ngapain kita buang waktu dengan orang-orang sakit. Tuhan itu nggak begitu. Anda baca Alkitab. Rasul-rasul itu nggak begitu, saudara. Amin. Nggak begitu. Ya ada tuh Alkitab mengatakan sebenarnya sebelum ada ini saya sudah dapat nubuat sebenarnya. Yang itu ngomong itu juga orang-orang nggak dewasa sering ngomong begitu. Begitu jebret mogok. Saya bilang apa waktu sebenarnya saya sudah kepikir. Alah itu mah udah biasa begitu. Saya sudah mikir sebenarnya loh ini bisa mogok. Ngomong dari tadi bukan sekarang setelah mogok tahu. Ini kampungan, nggak intelek. Ya udah ada mogok, ya udah diam aja. Sebenarnya saya pikir ini kayaknya mobilnya nggak sehat. Ya sudah. Orang yang intelek saja, orang yang cerdas dewasa, diam. Dia tahu mestinya kayaknya tadi saya pikir nggak sehat. Jangan ngomong setelah itu jalan. Anda melukai, paham nggak? Ya kalau tahu bilang dong, kita sekarang udah di tengah jalan antara Pontianak dan Singkawang. Nah sekarang orang Kristen untuk masalah besar seperti Sukhoi dengan hampir 50 ya orang yang meninggal lalu ngomong begitu, itu keluarga yang Kristen ya. Kalau ada yang Kristen, saya nggak tahu berapa jumlah orang Kristen, dia bisa bilang kenapa Bapak nggak kasih tahu kita.
Kalau tahu begitu saya mendingan naik sepeda. Bukan Sukhoi, suka-sukaku. Tuh, ya. Pesan itu disampaikan. Kalau you lihat surga, pesannya apa? Heaven is so real. Untuk tahu heaven is so real, bukan dari mulutmu, dari Alkitab. Kayak kamu sejajar dengan Alkitab. Kayak Tuhan perlu suara manusia lagi untuk meneguhkan Alkitab. Emangnya siapa kamu? Paham, saudara? Pertanyaannya, pesannya apa? Oh, percaya surga itu ada. Jangan kurang ajar sama Tuhan. Seolah-olah mulut Tuhan perlu menjadi berharga lewat mulut orang lain. Ngerti enggak? Kalau manusia punya perkataan, perlu ditegakkan manusia lain, masih dimaklumi. Kalau mulut Tuhan, jangan coba-coba harus dilengkapi dengan mulut orang lain. Itu kan di kebaktian-kebaktian dulu ya. Ini terjadi. Benar-benar terjadi. Lagi menyebar orang. Stop. Dengarkan suara Tuhan, hai anak-anakku. Semua diam. Biasanya ibu-ibu yang sakit gitu. Yang ekonominya berantakan, rumah tangganya berantakan, gak jelas masa depannya, pendidikan juga gak tinggi. Biasanya aneh-aneh itu. Jadi gak pakai nalar. Diam! Mau itu diam. Hai anak-anakku, sesungguhnya aku bersama dengan kamu. Berangis. Tuhan. Gak usah ngomong gitu, aku usah ngomong goblok. Ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Buset. Gua buka Matius 28 juga ada ayatnya itu. Ngerti gak? Saya gak mau. Dulu saya gak enak hati, sekarang saya gak mau. Hai anak-anakku, diam! Saya gituin. Bacotmu itu. Ini pertemuan yang terhormat, gak boleh. Yang berak ngomong di depan mimbar ini, bukan kamu. Begitu. Masa Tuhan kampungan. Ada pemimpin lalu, ada orang di bawah, kecuali pemimpinnya gak bener. Perlu tutup mulutnya. Ini sidang yang terhormat, lalu ada orang sembarangan, kita gak kenal siapa. Diam, semua tenang, diam. Saya gituin. Jangan sampai suruh tolong seret dia. Masukin mobil kunci di dalam. Bukan, saya nggak percaya nubuat. Anda tanya teman-teman dekat saya. Dia belum ngomong juga saya ngomong. Kamu punya masalah kan? Lagi begini kan? Itu mah hal biasa, tahu? Marifat begitu. Saya naik mobil, di belakang orang lagi marah. Saya diem, tahu ada yang marah di belakang. Itu bukannya yang luar biasa. Ada sirkuit alam roh yang kita mesti peka membacanya. Oh, Pak Aras peka juga loh. Kalau begitu kedatangan Tuhan kapan? Gua gak tahu. Dan Alkitab gak tahu. Enak aja loh. Kalaupun saya tahu pun, saya juga pura-pura gak tahu. Ngerti gak kalau Tuhan gak suruh? Ada ibu-ibu ngomong, Pak, suami saya gini. Lalu jebret saya ngomong, ibu juga lakukan hal yang sama kan? Habis dia gitu, tuh udah. Langsung gak lama-lama, ibu juga lakukan hal yang sama kan? Itu bukan hal yang luar biasa, Pak. Biasa aja kali. Karena marifat itu diberikan kepada orang percaya. Tapi tertib dong. Jangan di tengah-tengah ini terus. Waduh, apalagi itu ada ibu-ibu yang ambil mic doa sendiri di situ. Kita kebaktian nih. Saya tiba-tiba ada yang berdoa. Saya pikir disuruh, saya diem aja. Rupanya dia ambil mic sendiri, turun di doa sendiri di situ pakai mic. Bapa di dalam surga. Yang lain juga. Oh haleluya. Besok lagi kalau ada tolong didampingi itu. Kasih mic plastik sudah di belakang. Buset itu ibu. Dan sering ada begitu tuh ibu-ibu gitu. Terus ada ibu-ibu di sini yang mendampingi. Pak, hati-hati Pak. Terus didampingin gitu. Jalan sendiri mau ke depan mimbar. Waduh. Tiba-tiba dipeluk saya kan repot saya. Apa yang harus kulakukan dari perempuan ini? Orang sakit begitu. Tapi ya dulu ya, itu yang begitu-begitu muncul loh. Mungkin mereka langsung ambil mic. Dan itu kan zaman masih, itu kira-kira ya 20 tahun, 25 tahun yang lalu ya. Itu kan masih kacau-kacaunya soal nubuat-nubuat itu. Waduh, itu pendeta bisa kasih mic loh. Dengarkan anak-anakku, ada pesan dari Tuhan. Gitu terus, semua gitu. Wah, akulah Yesus. Begitu loh. Pernah dengar gitu? Pasti, ya kan? Sebagian saya dengar kan, hai anak-anakku, akulah Yesus terus. Oh haleluya, itu benar. Hai anak-anakku, akulah Yesus. Gue sumbel pakai combrok mulut lo. Enak aja, akulah Yesus. Waduh. Pokoknya kalau saudara belajar suara kebenaran mesti pinter.
Halo, akulah Yesus, suruh diam aja gini. Oke, ingat ya, kita sekolah Alkitab ya di sini ya. Pelan-pelan saya kasih, pelan-pelan jadi milik saudara. Hidup kita singkat kok. Anda tambah pinter Alkitab, Anda tambah pinter. Tambah mengasihi Tuhan. Tambah lihat langit baru, bumi baru. Tambah menyadari waktu hidup kita singkat. Oke. Yang kedua, penglihatan mengenai surga diberikan Tuhan dengan mempertimbangkan kemampuan orang tersebut dalam memahami kerajaan surga. Seorang anak kecil mendapat penglihatan mengenai surga dalam wujud gambaran tempat bermain. Dan biasanya itu juga untuk anak-anak kecil lainnya. Nah, orang-orang dewasa nggak butuh tempat bermain lagi dong. Mama, saya lihat tempat bermain anak-anak main ayun-ayunan. Masa orang tua jot-jotan lagi? Itu pesan untuk anak-anak. Nanti kalau ada orang tua mendapatkan penglihatan, Tuhan akan pasti memberikan penglihatan itu sesuai dengan kapasitas berpikir orang tersebut. Lagi pula Bapak Ibu, dimensi surga itu dimensi yang sempurna, yang alam pikiran manusia yang terbatas hari ini tidak akan mampu. Paulus ketika diangkat ke surga, dia mendengar perkataan yang tidak boleh diucapkan manusia. Unspeakable words. Unspeakable words. Yang nggak terucapkan kata-kata. Ini maksudnya bahwa pikiran kita juga nggak akan mampu. Saya tidak mengatakan tidak mampu sama sekali. Pasti ada yang bisa kita tangkap, saudaraku sekalian. Namun sekali lagi maksud saya surga yang ditunjukkan kepada seseorang itu pasti sesuai dengan kapasitasnya. Coba saudara. Kita kan sudah lihat film-film fiksi itu. Betul saudara? Betul? Jadi kita nggak heran dong lihat film-film fiksi terus pesawat bisa terbang lewat gedung-gedung atau begitulah. Pesawat seperti rumah untuk bisa mengambang berpuluh-puluh beratus tahun di angkasa. Bisa kan? Tapi coba kalau orang ujung Wamena. Nggak usah yang begitu. Lihat pesawat aja dulu bingung. Wah, besi terbang. Nah manusia yang kapasitas berpikirnya terbatas, tidak mungkin Tuhan tunjukkan hal-hal yang tidak mampu dia pahami. Jadi apa yang dipahami orang itu membawa pesan satu, yang kedua sesuai dengan kapasitasnya berpikir. Anda boleh lihat ya, orang yang pernah lihat surga, perempuan laki-laki beda. Umur yang beda juga membuat orang punya penglihatan yang berbeda. Oke? Yang ketiga, hendaknya kita tidak tergoda mengingini pengalaman penglihatan menyaksikan surga. Jangan. Dulu saya malah pernah menasihati orang, doa, sudah bisa lihat surga. Karena saya ikut-ikut orang begitu. Doa, minta sudah bisa lihat surga. Ya Tuhan aja mengajarkan berbagailah orang yang percaya walau tidak melihat. Dalam kedaulatannya, Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu memperoleh penglihatan mengenai surga. Tetapi yang lain Tuhan tidak memberi kesempatan tersebut. Surga adalah realitas yang Tuhan ucapkan berkali-kali. Dan orang percaya harus percaya tanpa melihat. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Artinya kamu cukup percaya saja. Setuju? Kok sekarang kita mau nantangin, aku mau lihat Tuhan. Biar aku lebih kuat imannya, lebih yakin. Nah Tuhan sudah mengatakan berbahagialah. Jadi kamu mau melawan firman itu kan? Jika seseorang tergoda memiliki pengalaman menyaksikan surga, supaya bisa lebih yakin terhadap realitas surga, maka itu menunjukkan invalid atau cacat imannya. Sama seperti seseorang tidak dapat tegak berdiri kalau tidak pakai tongkat penyangga. Jadi tidak perlu. Hari ini saudara, ya sungguh nih, ini sungguh. Saya belajar firman mengenai surga, saya makin yakin surga itu seperti itu. Dunia seperti hari ini, nanti aku akan bekerja lagi, aku akan kelola. Di dunia aku tidak punya kolam renang, tapi di sana aku bisa punya kolam renang. Di sini saya hampir nggak bisa jalan-jalan ke pantai karena sibuknya. Nanti saya bisa jalan ke pantai sepanjang masa. Dan semua pantai di jagat raya ini. Ya jadi bergairah hidup saya. Nah kalau orang yang biasa kerja di Singapura 4 hari, bosen, waduh, di surga triliun-triliun tahun begitu. Ya ilah, mendingan masuk di tempat lain deh. Bisa ngerti nggak saudara? Itu kreasi, tugas, kewajiban diberikan Tuhan.
ketemu Sang Maharaja, telah melakukan tugas kewajiban kita. Di situ kita mengabdi kepada Tuhan, bukan memuji-muji lalu itu sudah cukup mengabdi. Orang format awalnya suruh aboda itu bekerja kok. Amin. Jadi mati jadi tidak takut. Saya mau ngajak. Nah, saya baru ngomong sama teman dekat saya ya, yang mendukung pekerjaan Tuhan dengan tulus. Saya bilang begini, minggu-minggu ini saya mengajak you ke surga nanti. Nanti kita akan ketemu di sana. Serius. Dan kalau saya bisa mengajak lebih banyak orang kan happy, saudara. Amin. Saudara ngerti nggak saya mau mengajak saudara ke surga? Dengan pengertian ini, kan makin hari you makin tua, makin nggak bisa menikmati hidup. Mau cari apa? Udah di sini juga sengsara, ditipu orang, ditindas orang. Loh, betul nggak Pak? Yang indah paling apa? Ya Pak, nggak ada indahnya. Saudara-saudara yang nggak pernah ke Israel, nggak perlu juga menderita batin terus. Kasihan kamu nggak pernah ke Israel ya. Langsung Yerusalem baru. Ya paling indahnya Taman Sari kan. Ya ilah Taman Sari. Itu mah belum ada apa-apanya. Apalagi Taman Lawang. Ya ilah. Kita ke surga itu bukan main-main saudara. Bukan, oh saya bawa Anda ke surga. Nggak bisa. Nggak ada manusia bisa bawa ke surga. Ke anugerah yang bisa bawa orang ke surga. Dan itu pun kalau anugerah Anda responi. Amin. Jadi yakin. Aku belum melihat, aku tidak perlu melihat, aku percaya. Dengan aku tidak melihat tapi percaya, aku mengagungkan, memuliakan, menghargai, menghormati Tuhan. Surga itu seperti hidup kita hari ini. Oke? Kematian itu bisa menggairahkan saudara. Kita percaya walau tidak melihat. Menggairahkan Bu. Kematian itu menggairahkan. Ini bukan orang-orang yang bosan hidup saudara. Jadi percaya walau tidak melihat. Banyak orang kesana kan surga, kita mau surga. Surga itu apa? Nggak ngerti dia. Karena nggak ngerti sebenarnya takut mati. Karena nggak jelas surga itu apa. Tapi di sini kita diajar surga itu apa. So clear, jelas. Yang keempat, hendaknya kita tidak mudah percaya terhadap pengakuan orang yang katanya pernah ke surga. Coba persoalkan apakah yang ke surga tubuhnya atau rohnya. Coba persoalkan. Tentu pengalaman tersebut sangat subjektif. Dengan pernyataan ini bukan berarti saya tidak percaya adanya pengalaman seseorang bisa pergi ke surga. Saya yakin ada pengalaman yang benar. Maksudnya jangan mudah percaya. Dan kalau saya mengatakan ini jangan selalu punya pikiran nakal. Tuh Pak Era sedang nyinggung Bapak itu tuh. Nah, banyak orang ngaku ke surga bukan 1-2 saudara. Di daerah-daerah kalau saya memberitakan firman, ada juga yang bilang, Pak, pengalaman Bapak itu pernah ke surga. Oh, saya nggak mau dengar. Saya nggak usah dengar karena saya sudah tahu. Memang Pak Ras pernah ke sana? Belum. Kok tahu? Tuhanku yang mulia yang ngajarin. Mulutnya saya hormati. Firman Tuhan jelas mengajarkan surga itu apa. Saya nggak boleh ajar. Kecuali ada pesan lewat hal itu. Dan itu pun kalau pesan itu benar. Saudara masih bersama saya? Orang-orang sekitar saya tahu pada waktu saya dioperasi, saya punya pengalaman alam roh, betul? Nggak usah ceritakan lagi. Anda jangan pikir saya nggak pernah ketemu Yesus. Tapi kan saya nggak bisa bilang itu mimpi, penglihatan atau gimana. Dan itu tidak jadi dasar iman saya. Saya sendiri tidak merasa punya dasar iman itu. Cuman lewat peristiwa itu Tuhan mengajar. Melayani Tuhan bukan begini, tapi begitu. Saya berubah, saudara. Jadi intinya bukan ketemu Tuhan atau apa, enggak. Intinya saya disadarkan dari kesalahan itu. Jadi kesaksiannya itu yang penting saya berubah, saya mengerti kebenaran Alkitab, isi cara pelayanan saya berubah, that's it, no more. Amin. Itu maksudnya. Jadi jangan mudah, perlu dipertimbangkan jika mendengar kesaksian mengenai penglihatan atau penampakan ke surga. Apa sih yang kita peroleh melaluinya? Kalau hanya kekaguman kepada orang yang memiliki kesaksian tersebut, itu tidak benar. Atau kalau sudah menangkap bahwa pengalaman spektakuler itu dijadikan senjata untuk berkompetisi dengan orang lain, pendeta lain, udah jelas itu tidak benar. Amin. Ini kan dunia penuh kompetisi, bukan hanya di bidang bisnis,
juga di bidang pelayanan. Saya khawatir nanti lama-lama ada yang begini. Saudara, ke gereja kita lebih enak. Kalau di sana perpuluhan kita boleh 8% di sini. Coba apa gila lagi yang begitu? Berkompetisi. Kalau di gereja sana 10%, bro, di tempat ini boleh 8%, bro. Kalau mau ditaruh lagi boleh 7,5 deh. Kalau di Rehoboth tidak ada perpuluhan. Yang ada apa? Segenap hidup. Berat dong, emang. Segenap hidupmu. Kau kasih perpuluhan hatimu, bengkok, haram duitmu. Kok lain, Pak? Bukan lain, Alkitab ngajarin begitu. Maliaki 3:10-11. Tuhan lagi marah. Kok dipakai ayatnya buat cari duit? Nah, nanti mesti saya ikut lagi soal perpuluhan. Nah, banyak buku ditulis dan orang ngaku ke surga. Berisi kesaksian pernah ke surga. Tentu dari sekian banyak kesaksian, terdapat kesaksian yang benar. Setuju, saudara? Dari banyak kesaksian orang ke surga, tentu ada yang benar. Tapi bukan tidak mungkin pula di antaranya terdapat pula dusta. Dan Alkitab pun menunjukkan adanya nabi-nabi palsu. Dan ciri nabi palsu, dia akan makin berani bicara atas nama Tuhan. Itu cirinya. Jadi kalau ada orang bicara atas nama Tuhan, makin banyak, makin berani, Anda berkata, itu makin bohong. Bagaimana kita dapat membedakan kesaksian mengenai penglihatan tersebut benar atau salah, kenyataan atau dusta? Nah, ada beberapa pertimbangan di sini. Siap? Pertimbangan pertama, kesaksian tersebut harus diukur dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita belajar mengenai surga di sini. Walaupun sekarang masih pengantar, saudaraku. Bila penglihatan tersebut bertentangan dengan Alkitab, maka kita dapat mengatakan dengan tegas bahwa penglihatan tersebut dusta. Dan sebaliknya, bila penglihatan tersebut tidak bertentangan dengan Alkitab, maka kita dapat mengatakan dengan tegas bahwa penglihatan tersebut benar. Pak Iras pernah ngaku, katanya jadi wali kota nanti. Nah, itu kan saya cuman prediksi, saudara. Kalau misalnya mengambil contoh ada grid-grid di dunia ini, saya sudah kerja keras begini, ya kalau boleh jadi wali kota. Betul nggak? Itu bukan wali kota di Yerusalem loh, saudara. Karena itu kerajaan Tuhan Yesus, itu ibu kata kerajaan yang saya tidak berani sentuh. Saya wali kota di planet mana gitu loh, saudara. Ngerti nggak? Saya tahu diri dong, masa saya mau jadi wali kota di Yerusalem baru. Itu pusat pemerintahan dan Tuhan Yesus jadi rajanya. Kalau saya berkata saya wali kota di Yerusalem baru, itu Lucifer yang jatuh itu memang suka nyodok-nyodok. Lu nggak tahu siapa diri lu. Yerusalem baru itu tempat Tuhan Yesus bertata sebagai raja. Saya nggak akan berani berkata, oh saya ini wali kota di Yerusalem baru. Nggak berani. Kalaupun jadi wali kota, saya di ujung planet mana gitu. Dalam kecepatan 1000 tahun, kecepatan cahaya, saudaraku sekalian. Jauh bener. Oh enggak, pada waktu teknologi sudah hebat. 100.000 tahun kecepatan cahaya. Itu ditemui dalam waktu 5 menit, 3 menit. Jebret, sampai. Dan Anda boleh main ke rumah saya. Saya akan jadi wali kota di Yerusalem. Yerusalem itu ibu kota kerajaan. Oh, mungkin ada orang aku mau jadi wali kota di situ, boleh, terserah deh. Tapi saya tahu diri, rasanya masih ada orang lebih hebat dari saya. Petrus, Paulus masih hebat. Saya biar ada di planet jauh di sana. Tapi jaraknya 3 menit sampai, 2 menit sampai. Nggak ada artinya itu. Jaraknya 1 menit kayak di vacuum, sampai. Bisa ya. Ini serius, Pak. Yang saya ngomongin serius. Saya dan saudara akan punya tempat yang nyaman di dalam kerajaan Bapa di surga. Kreasi hidup itu diulang lagi sempurna. Oke? Jadi kalau ada kesaksian-kesaksian yang tidak berdasarkan Alkitab, Anda tegas berkata ini bohong. Ini orang bodoh ini ngomong begini. Karena nggak sesuai Alkitab. Kedua, kemungkinan besar sebuah kesaksian mengenai surga merupakan kesaksian dusta bila disampaikan atau disaksikan dengan sikap tinggi hati. Kesaksian yang disampaikan dengan kesombongan biasanya dikarang-karang sendiri atau ditambah-tambahi agar lebih dapat dijadikan sarana meninggikan diri. Dari kesaksian itu dia mengesankan aku lebih dari orang lain. I am the best. You not the best. You the worst.
Oh, saya yakin ada orang-orang yang punya nilai dan kualitas tinggi dibanding orang lain. Tapi jangan kita meng-create satu situasi supaya kita dikesankan nomor satu. Tuhan tidak ngajarin itu. Itu roh Lucifer yang jatuh. Nggak apa-apa kita nggak dihargai orang, tapi dihargai Tuhan. Jadi kesaksian itu kalau menjadi komoditi untuk meninggikan diri, pasti ngawur. Yang ketiga, sebuah kesaksian mengenai surga kemungkinan besar merupakan suatu dusta bila disaksikan dengan tidak konsisten. Di satu kesempatan kesaksian mengenai surga begini, di kesempatan lain begitu. Cerita yang sama tapi bergeser. Sama dengan pesan Tuhan memberikan pesan begini. Besok beda lagi, sedikit bergeser. Pasti dusta. Dan Anda bisa teliti hamba-hamba Tuhan yang punya pengalaman dengan Tuhan. Kesaksiannya berubah bergeser sedikit. Apabila sebuah kesaksian yang dikemukakan mengenai surga selalu sama, maka kesaksian tersebut kemungkinan besar benar. Sama persis loh. Tapi kalau apa yang disaksikan mengenai surga pada suatu hari tidak sama dengan yang dikemukakan hari yang lain, besar kemungkinan dusta. Bohong dia. Saya lihat surga saudara, ada ribuan orang yang pakai baju putih. Lain waktu, wah itu jutaan orang. Ya memang sama, lihat orang baju putih, tapi dari ratusan jadi ribuan, jadi jutaan, nanti berapa lagi. Yang begitu itu tidak benar. You pasti bohong. Dan saudara kasih tahu ya, tidak sedikit pendeta yang psikopat seperti itu. Udah terlalu berani. Yang setiap tahun ada visi-visi baru. Ada yang begitu juga, ini pendeta yang lain. Visi tahun ini, visi tahun itu. Dinubuatkan akan terjadi ini, akan terjadi itu. Tidak ada yang terjadi. Tidak akan terjadi. Sebenarnya tahun 2005 kan dinubuatkan akan terjadi transformasi besar-besaran. Justru tahun 2005 itu awal di mana banyak pejabat negara ditangkap KPK. Minyak sempat naik tinggi, melambung. Yang kaya orang Arab. Yang begitu-begitu kan bukan saya mau nyerang. Kasihan jemaat yang dininabobokan dengan hal-hal yang tidak prinsip. Paham saudara? Amin? Bukan saya mau bersaing. Saya tidak perlu bersaing loh bro. Tidak perlu bersaing, tidak perlu. Kita menyampaikan kebenaran lah akibatnya. Karena kita mengerti apa yang benar. Ini perspektif saya loh ya. Bukan saya paling benar ya. Yang kalian pahami ini benar. Kalau lihat dusta, siapa orang nggak jadi gusar. Kalau pakai bahasa yang populer, galau. Tapi jangan sampai saudara mengkultuskan saya. Ini tulus saya ngomong. Anda jangan mengkultuskan saya. Saya tidak mencari hormat dan ingin sungguh-sungguh tidak mengharapkan hormat. Kenapa? Karena saya sudah terhormat. Nah kalau saya tulus, saya akan terhormat di kerajaan surga, saudara. Saudara mau menghargai saya berapa? Apa artinya? Kekaguman saudara harus lebih kepada firman Tuhan yang saya sampaikan, bukan kepada pribadi saya. Setuju? Jangan dikultuskan, saudara. Saya nanti jadi tidak enak. Saya takut dikultuskan di dunia, di surga malah saya nggak dapat tempat. Tuhan bilang yang melayani yang lebih besar. Kamu udah dilayani, kamu nggak jadi besar. Yang keempat dulu, kesaksian itu membangun iman. Betul? Orang mengasihi Tuhan. Amin. Tidak membuat orang itu cuma mengagumi manusia lain lalu senang sesaat. 5. Apabila kesaksian di surga mengenai surga yang disaksikan berindikasi mencari keuntungan diri sendiri, itu pasti dusta. Keuntungan itu bisa berupa nama besar, saya singgung tadi, harga diri, uang, pujian, dan lain sebagainya. Anda tahu biasanya ini dilakukan oleh siapa? Pendeta-pendeta yang tidak memiliki reputasi yang baik dalam pendidikan, reputasi yang baik dalam berkhutbah, modalnya cuma ya jual kesaksian gitu. Anda cari di mana-mana di ujung langit pasti begitu. Kalau orang mengerti kebenaran Alkitab, dia tidak perlu jual mulut, tidak perlu jual kesaksian, tidak perlu. Sebab yang penting kebenaran firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus, Pak, bukan kesaksian. Dari firman Kristus. Kenapa saya bisa bicara begini? Sebab saya juga punya kecenderungan begitu. Dulu dalam persaingan para pendeta, saya harus punya kesaksian-kesaksian yang buat orang tertarik ke saya. Saya juga punya godaan begitu dan saya nyaris-nyaris tergelincir tenggelam di sana. Nah, sekarang udah begini ya, udah saya mengajarkan firman dah. Dianggap gak punya kuasa, gak punya pengalaman, gak apa-apalah. Ya terserah. Orang mau denger silahkan, gak mau denger ya rugi sendiri loh.
Tetapi kalau kesaksian mengenai pengalaman ke surga disaksikan dengan tulus, tanpa berindikasi mencari keuntungan pribadi, maka kemungkinan besar adalah kesaksian yang benar. Lalu saya tambahkan lagi, kesaksian yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan biasanya diulang-ulang. Saya itu fair, ini nggak nunjuk siapa-siapa. Di ujung langit manapun yang harus diulang-ulang dan ditambahkan terus firman kebenaran, bukan pengalaman pribadi. Nah, dengan penjelasan ini saudara punya jelajah pemikiran yang cerdas mengenai surga. Begini loh saudara, penghakiman di sini maksudnya adalah ini setelah mati, betul nggak? Apakah orang percaya dihakimi sama dengan orang yang tidak percaya? Nah, di sini saya sudah siapkan juga bahan-bahannya saudara-saudara sekalian, ya. Di situ Anda menemukan kata broma, menemukan kata krisis, krino, krima. Apakah kata penghakiman untuk orang Kristen dan orang non-Kristen sama? Beda. Ini nanti menyangkut bahwa setelah kita mati, bagaimana? Nah, itu bicara soal penghakiman. Mahal, saudara. Kebenaran ini mahal. Saya kalau persiapan begini tidak bisa 1 jam, 2 jam, saudara. Bisa berhari-hari. Serius ini. Pakai tegang lagi. Waduh Tuhan, yang ini gimana? Yang itu gimana? Digabung, disamakan. Wah, sampai kita menemukan. Tapi ini buat saya jadi tambah pengetahuan. Amin.